kali ini saya akan coba menguraikan satu dalil dari Rasulullah, yang mana nanti dalil tersebut akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Mehmet. Acara ini acara ngopi bareng. Mudah-mudahan di acara ngopi bareng ini nanti ada manfaatnya. Dan ini juga nanti insya Allah akan dimasukkan ke channel YouTube kami. Channel YouTube-nya yaitu Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati. Semoga channel YouTube kami di dalamnya ada keberkahan ya, untuk siapapun. Tapi di sini catatan, kami saya hanya menguraikan saja. Adapun dipercaya, diimplementasikan atau tidak itu nggak jadi masalah ya buat saya. Insya Allah dalilnya nanti akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Mehmet. Silahkan Pak Kiai dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi di sini di Majalengka ya, dalam rangka ngopi bareng yang bisa tapi ada manfaatnya, bukan cuma sekedar ngopi bareng saja. Dalam kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang nanti dari hadis tersebut akan diuraikan lebih dalam lagi oleh Kanjeng Sarip, yang mana nanti penguraiannya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan. Baiklah, kita mulai saja pembacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Abu Darda telah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awaluma yudau fil mizan husnul khuluqi wasakhab. Walama khalaqallahul iman qala Allahumma qawwini faqawahu bihusnil khuluqi wasakhai. Walama khalaqallahul kufra qala Allahumma qawwini faqawahu bil bukhli wasu'il khuluqi. Yang terjemahannya kira-kira seperti ini. Kata Rasulullah, pertama kali ditempatkannya sesuatu di dalam mizan, timbangan amal, itu adalah perilaku yang baik dan dermawan atau kedermawanan. Dan ketika Allah menciptakan iman, maka iman berkata, ya Allah, berilah aku kekuatan. Maka kemudian Allah memberi kekuatan kepada iman dengan
perilaku yang baik dan kedermawanan. Dan ketika Allah menciptakan kekufuran atau keingkaran, maka iman maka kekufuran itu berkata kepada Allah, ya, memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Faqawahu, maka kemudian Allah memberi kekuatan kepada kekufuran tersebut bil bukhli wasu il khuluqi, dengan kebahilan dan perilaku yang buruk. Demikianlah kira-kira terjemahannya dari hadis tersebut, yang mana mungkin di sini adalah untuk memperjelas kepada kita agar bersikap atau berperilaku yang baik dan mempunyai sikap dermawan yang sangat tinggi. Kepada Kanjeng Sarip dipersilakan untuk menguraikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari awal ya, mungkin seperti ini, Mohamed. Ya. Abu Darda, Ya. Abu Darda itu melihat Rasulullah, dan Rasulullahnya gini, bicara seperti ini. Ya. Orang yang baik itu, Ya. Bang Mehmet, adalah orang yang dermawan. Sedangkan orang yang jahat itu adalah orang yang bakhil gitu. Mungkin Abu Darda mendengar Rasulullah ngomong seperti itu gitu. Dan itu ya maksudnya sangat rasional sekali gitu kan. Ya, Apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu ya sangat rasional sekali gitu. Di satu masyarakat ya, kalau seumpamanya 50% saja dermawan ya, maka masyarakat itu akan makmur. 40% masih makmur, 30% masih makmur. Di masyarakat kita ada 20% saja yang dermawan, insya Allah masyarakat kita akan makmur gitu. itu cuman separuh berarti ya? Iya. Enggak seluruhnya. Iya, ya 20% saja seumpamanya ya, orang-orang yang dermawan yang ada di kampung kita itu 20% aja, kita sudah makmur. Kalau 50-50, 50% itu kita bisa membuat apa ya, bank desa, bisa bikin bank desa sendiri. Warga masyarakat hutang ke bank desa ya, hutang 10 juta bisa bayar 10 juta lagi. Ya. Ketika minimal 50-50 di masyarakat ya, 50% dermawan saja. Rusaknya satu masyarakat itu karena kedermawanannya minim, sedikit. Makanya benar kata Rasulullah, yang nanti timbangan amalnya kelak di akhirat itu timbangannya bobotnya berat sekali gitu kan ya, yaitu kedermawanan. Iya, dengan dermawan itu kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, bisa berbagi manfaat dengan orang lain. Orang dermawan itu nggak bakalan tega ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan. Kita seperti ini, terkadang kita gitu kan, melihat ada pelacur, ada anak-anak pang di jalanan. Kita hanya mampu menyalahkan mereka. Kenapa kamu melacur? Kenapa kamu jadi anak pang di jalanan?
Padahal ya 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 cuman ya pelacuran itu juga banyak jenisnya ya, ada yang memang memperkaya diri gitu ya, cuman sekitar 70% dari mereka itu ya, bagaimana caranya supaya anak-anaknya bisa makan. Untuk melangsungkan hidup. Iya, untuk melangsungkan kehidupan ini. Sementara di desanya ya, di desanya orang yang kaya-kaya itu hanya kenyang perutnya sendiri aja, nggak memikirkan orang lain. Memang kalau di fikih nggak ada pembahasan seperti itu tuh, bahwasanya seperti itu tuh berdosa, nggak ada. Tapi secara rasa, secara hati seperti apa ya, kita hanya bisa menyalahkan gitu. Ada pelacur di luaran sana, ada anak pang, kita hanya bisa menyalahkan saja, nggak bisa membenahi. Tidak bisa memberikan solusi. Iya, nggak bisa memberikan solusi. Padahal ya, adanya di satu desa seperti jamaah-jamaah tahlil, hadiyuan gitu kan, terus jamaah sholawat nariyah gitu kan, manakib gitu kan ya. Sebenarnya itu wadah untuk kepedulian sosial. Dari kumpulan yang paling kecil dulu kita benahi masyarakat kita, bukan hanya sekedar datang makan-makan terus pulang bawa berkat. bawa berkat. Besek. Iya, bukan hanya seperti itu. Ya itu juga nggak apa-apa ya, maksudnya ya. Ya cuman yang terpenting itu ya di komunitas-komunitas, di kampung, di desa-desa yang ada jamaah seperti itu seharusnya membenahi. Ada anak yatim berapa orang yang tidak sekolah, ada janda-janda yang nggak makan berapa, ada seumpamanya jompo yang rumahnya Rubuh. kebocoran gitu kan, rumahnya nggak layak huni berapa. Seharusnya dari jamaah-jamaah itu yang dikejar, dibenahi masyarakat supaya jangan ada orang yang nggak makan. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngomong loh. Rasulullah pengen seperti itu. Jadi ketika kita banyak bermanfaat, ketika kita selalu memberikan kenyamanan ya, kebahagiaan kepada orang lain, itu nanti pelakunya akan mendapatkan kenyamanan hati, akan ada kedamaian di dalam hati. Orang yang hatinya nyaman, orang yang hatinya damai, itu nggak tega melihat ada orang lain yang kekurangan. Sengaja Allah menurunkan kita ya, manusia ke alam dunia ini untuk saling membenahi sebenarnya, saling berbenah, jangan kenyang sendiri aja. Nah, adapun begini, kedermawanan ya, kedermawanan ini kita urai dulu, maksudnya orang bisa dermawan itu dari mana Nah, datangnya. itu yang penting Iya, sekali. yang sangat penting itu orang bisa dermawan, bisa berbagi dengan orang lain gitu. Itu dari mana datangnya? Datangnya kedermawanan itu ya ketika rezeki yang kamu dapatkan ya itu merasa diberi oleh Allah. Bukan dari hasil. Iya, bukan dari hasil jerih payah kita, bukan kaki jadi kepala atau kepala jadi kaki, bukan. Adapun kita dari pagi ya, semuanya jam 7 dari rumah gitu kan, berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja. Secara dohir iya, fisik kita yang berjalan, tapi secara hakikat Allah. iya, kita bisa bergerak sendiri enggak? Enggak. Berarti yang menggerakkan kamu kerja Ya Allah. ya seharusnya seperti itu.
Jadi ketika dari rumah mau berangkat kerja, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke tempat kerja ya. Berangkat ke tempat kerja itu ya, di sana Tuhan sudah menunggu kamu kok. Ketika kamu meyakini di tempat kerja kamu Tuhan sedang menunggu kamu, coba bayangkan akan seperti apa kamu kerjanya. Kamu akan semakin bagus bekerjanya, semakin bertanggung jawab di pekerjaan. Dan juga bersemangat. Semangatnya tinggi. Lelah seperti apapun itu hanya dengan satu kali ngantuk gini nih ya cukup. Karena apa? Di hatinya ada bahagia. Dia menerima job description dari Tuhan, pembagian tugas saya ini. Gitu. Begitu dia senang dikasih oleh Allah job description-nya apa, ya. Dari kesenangan ini timbul tenaga yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, sesudah itu kita kerja, dapat rezeki oleh Allah, diberi berapapun rezekinya, ya kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu ya, yang kau berikan pada hari ini. Kok sulit banget sih kita berterima kasih kepada Allah. Itu. Jadi datangnya kedermawanan itu ya rezekinya merasa diberi oleh Allah dulu. Nah, setelah rezekinya merasa datang dan diberi oleh Allah, baru diyakini kata Allah itu rezeki yang aku berikan kepada kamu bukan hak kamu semuanya, akan tetapi saya titipkan ya hak mereka, orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kamu. Kalau melihat anjuran yang diungkapkan oleh Rasulullah itu sepertiga. Nah, kalau kita belum bisa seumpamanya sepertiga ya yang dibagikan seperti apa, ya kita setidak-tidaknya kita belajar bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang sepertiga lain. juga nggak apa-apa ya. Ya pokoknya proses dulu, maksudnya proses dulu tuh sedikit demi sedikit dulu. Karena proses orang bisa dermawan itu sulit. Orang kalau seumpamanya ya dianya rezekinya tidak merasa diberi oleh Allah, itu sulit untuk bisa berbagi. Adapun ketika orang tadi bisa berbagi dengan orang lain, itu datangnya dari keakuan, Ya. dari kesombongan dia. Saya bisa, saya mampu. Gitu. Ya cuman itu beda pembahasan lagi ya. Beda pembahasan lagi lah. Nah, di sini ya, kalau orang sudah dermawan, bisa berbagi dengan orang lain, ya, zikirnya sudah istiqomah, ya, amarah-amarahnya, gitu, maksudnya dipangkas sedikit demi sedikit, gitu kan, dengan zikir-zikir yang terus istiqomah. Ya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kenyamanan. Jadi iman itu, ya, artinya iman itu adalah orang ya yang di dalam hatinya merasa nyaman. Itu namanya keimanan, Kang. Oh begitu ya. Iya. Iman, ya, iman itu kenyamanan hati, ya. Islam, ya, menyenangkan orang lain, ya. Ihsan, kalau ihsan itu sudah berbagi kenyamanan hati. Ihsan itu sudah berbagi kenyamanan hati. Jadi buah dari kenyamanan. Ya, hati. maksudnya dari kenyamanannya, rahasia kebaikan dia dengan Tuhannya sudah banyak sekali, ya, baru nanti masuk ke wilayah ihsan. Di ihsan ini namanya ya berbagi kenyamanan hati. Artinya apa? Ya, setiap seumpamanya kalau kita duduk di masyarakat gitu ya, ada masyarakat yang bertanya, ya, jawaban dari orang yang sudah di makom ihsan ini ya mampu menyamankan orang yang bertanya. Begitu maksudnya. Iya. Orang lain gitu. Iya, jadi solusinya terpecahkan. Biasanya orang yang di makom ihsan ini bahasanya simpel, mudah. Ya maksudnya nggak muter-muter panjang terus ujungnya apa, enggak. Biasanya orang yang di makom ihsan
kalimat-kalimatnya tertata rapi, simple, padat, tapi bisa dimengerti. Itu seperti itu. Nah, kita balik lagi ke wilayah dermawan ya. Begini, bukti kita hidup di alam dunia ini ya, bukti kita hidup di alam dunia ini Kang ya, yang membuktikan kita pernah hidup di alam dunia ini itu adalah kebaikan-kebaikan. Orang-orang soleh terdahulu bisa dikenal sampai sekarang, bisa dikenang sampai sekarang, terus dihadiahin Fatihah oleh cucu anak cucunya ya, dihadiahin Fatihah sama oleh orang lain. Apa? Kenapa? Kenapa coba? Karena dia banyak menorehkan kebaikan-kebaikan sewaktu hidup. Jadi kebaikan ini ya nanti dia abadi, tapi abadi secara manusia ya, secara manusia. Nanti akan bisa menjadi bukti bahwasanya kita pernah singgah di bumi Allah ini ya, buktinya itu kebaikan-kebaikan itu banyak bermanfaat. Jadi dikatakan sebagai umur panjang seperti itu mungkin. Ya kalau umur panjang sih ya silaturahmi untuk panjang umur. Kalau silaturahmi untuk panjang umur mah gini Mamet, silaturahmi untuk panjang umur itu ya silaturahmi kepada orang soleh, orang yang hatinya baik, orang yang di dalam hatinya itu hanya selalu mengutamakan orang lain. Datang silaturahmi ke orang soleh itu, nanti dari orang soleh itu ya keluar nasihat-nasihat yang mampu menyamankan hatinya. Terus yang bersilaturahmi ini ya implementasi. Nah, panjang umur di situ maksudnya Maya, panjang umur di situ tuh nanti gini. Umur, yang namanya umur itu ya bukan panjangnya yang dilihat oleh Allah, akan tetapi kadar kemanfaatan. Panjang umur. Panjang umur itu di kadar kemanfaatannya. Hitungannya itu adalah waktu-waktu yang manfaat. Jadi kembali kita ke kedermawanan ya. Kalau orangnya dermawan ya, kalau orangnya baik, orangnya banyak bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, Muhammad, nanti orang yang seperti itu punya aja dulu itunya. Nanti kebaikan hati akan datang. Keikhlasan, kesabaran, cinta kasih, ketulusan nanti akan datang sendiri. Gitu. Nah, ini yang kata Rasulullah nanti akan memberatkan ya amal ibadah kamu. Sebenarnya amal ibadah itu apa sih? Amal ibadah itu aslinya tugas kita di muka bumi ini, Muhammad ya, hanya bekerja dan mengabdi Kepada Allah. Iya, amal ibadah itu bekerja dan mengabdi hanya kepada Allah saja. Itu sebenarnya. Jadi di pikirannya ya ketika dia memberikan apapun gitu kan ya, apa saja yang diberikan ke orang lain untuk kemanfaatan, yang dilihat wajhullah. Maksud wajhullah itu siapa di balik orang yang kamu beri itu. Iya. Jadi kalau orang yang baik, orang yang terbimbing ya, yang terbimbing itu dia akan memberi dengan tanpa berharap apapun. Hanya memberi saja. Orang yang ikhlas memberi itu ketika seumpamanya dia menyantuni siapapun dan yang disantuni itu menghujat, ya dia akan menerima. Kenapa? Karena waktu dia berbuat baik juga bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhannya. Iya. Aduh. Jadi nggak ada urusan. Ya Allah juga nggak seneng loh ketika ya maksudnya ya hambanya gitu kan, ini lihat nih ini sana ya saya gitu kan ya seumpamanya ya, tapi dia banyak menuntut orang lain harus menghormatinya karena dia dermawan. Ya Allah juga nggak seneng gitu tuh. Orang yang dermawan ini nanti insya Allah ya yang memberatkan timbangan itu nanti dia akan
sejajar dengan para aulia illah, dengan para nabi-nabi. Karena apa? Karena dia sewaktu hidup banyak bermanfaat. Gitu. Nah, anak ada sebuah pikiran yang mengganggu saya begini ya kan, Hmm. mungkin bisa diperjelas antara kan nanti di akhirat itu kan ada pertanyaan dan ada mizan gitu ya. Kalau dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa yang pertama kali ditanya itu adalah tentang sholat, tetapi dalam timbangan ternyata yang pertama kali itu adalah kedermawanan gitu. Nah ini gimana nih? Ya iya gini aja lah ya. Jadi kita jangan hanya melihatnya satu sisi ya, jangan hanya melihat satu sisi. Ya kita harus belajar cerdas juga, jangan seumpamanya domisilinya di satu pemikiran aja ya. Artinya begini kalimatnya, nanti ketika hamba Allah, manusia siapapun ya pulang kepada Allah ya, ketika dia maksudnya gini, yang dihisab terlebih dahulu itu adalah sholatnya, Iya. kan gitu. Nah sholatnya yang di situ itu maksudnya sholatnya yang kita sholat fisik itu gitu. Padahal bukan yang seremonial. Kalau di situ tuh sholat di situ tuh ya maksudnya gini, orang yang di dalam hatinya ya selalu intensif memanggil nama Allah gitu. Coba indikator-indikatornya dilihat dulu, indikator-indikatornya. Ketika dikirnya dia istiqomah di dalam hatinya, Allah 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 ya. Dikir itu artinya mengingat atau ingat. Nah, di ke yang lebih lanjut ya. Jadi ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain ya, kepada siapapun, klik ya. Kalau pendikir yang asli itu yang diingat hanya Allah. Jadi dia tidak mengingat bahwasanya kebaikan itu datang dari dirinya, akan tetapi selalu mengingat Allah. Jadi zikir-zikir itu ketika kamu berbuat baik, yang diingat hanya Allah, itu namanya zikir. Coba di panggilan adzan sholat, Allahu Akbar. yang ke ini, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah gitu kan ya. Ya. Hayya 'alas shalah apa maknanya? Ya, kalau biasa sih ya mari kita sholat. Nah, hayya 'alas shalah itu ya maksudnya ya memanggil pendikir-pendikir itu Gitu ya. atau orang-orang yang selalu istiqomah memanggil nama Tuhan. Hayya 'alas shalah, terus hayya 'alas falahnya. Menuju kemenangan. Mari menuju kemenangan. Nah, nanti orang yang akan mendapatkan kemenangan di alam dunia itu adalah orang yang di dalam hatinya intensif memanggil nama Tuhan gitu. Ya kalau seumpamanya kita melihatnya yang sholat fisik itu kan kita riskan, maksudnya nggak teruji gitu. Dia sholat 5 waktu, tapi bahalnya masih dikonsumsi, Ya, pemarahnya. masih Iya berarti bisa dibuktikan enggak? ya tidak bisa. Ya iya, tapi ketika dengan zikir ya bisa dibuktikan. Nah, ada lagi di kitab Ayatullah ya yang diurai oleh Buya itu. Ya. Ya. Kalau di kitab Ayatullah ya penguraiannya seperti ini. Nanti di yaumil akhir ya, di hari akhir itu manusia dihidupkan lagi semuanya ya, semuanya dihidupkan lagi. Terus ya yang datang pertama apa? Yang datang pertama itu adalah nurul ilahiyah, cahaya Tuhan. Datang cahaya Tuhan. Nah baru nanti
cahaya Tuhan ini mengelilingi ke mereka. Nanti orang yang sewaktu hidup dia selalu berjalan di wilayah di jalan Tuhan, jalan kebenaran dalam cahaya Tuhan, mereka ikut masuk ke wilayah cahaya Tuhan itu. Nah, baru dibawa duduk masuk ya dengan mereka orang-orang soleh, para aulia illah, dengan para nabi-nabi. Itu lebih logis. Karena orang yang selamat di alam dunia itu adalah orang yang selalu menapaki jalan Tuhan. Itu penguraian kedermawanan saja dulu ya. Iya. Jadi dermawan itu ya kita kembali ke awal ya. Dermawan itu merasa diberi dulu gitu. Ketika kita merasa diberi oleh Allah, maka kita akan mudah untuk bisa berbagi dengan Orang lain. orang lain. Dan gini loh, ciri-ciri melekat ya. Kalau orang yang dermawan itu biasanya fisiknya sehat. Oh begitu ya. Iya, fisiknya sehat terus biasanya. Adapun kalau dia sakit, ya dia sakit itu hanya sekedar ya, karena manusia ini kan dari sisi basariah ya ada penyakit, cuman ya paling hanya sekedar panas dingin gitu, ditidurin juga sembuh gitu, bukan nggak ada, karena sama dia juga manusia. Dari sisi basariah ya tetap namanya juga manusia, cuman ya apa yang nggak terlalu tersiksa gitu, nggak disiksa gitu. Biasanya Jadi gitu. bisa Itu identitas juga biasanya orang yang dermawan seperti itu. jadi Karena apa? terlihat selalu sehat. Sehat terus, sehat sumringah. Iya, ciri-ciri orang yang dermawan tuh kan wajahnya aja bikin teduh, ngomongnya nasihat. Orang yang dermawan tuh banyak disenengin orang. Dah, kita dari satu sisi kedermawanan ya. Nah, kita ngambil satu lagi yang Allah nggak seneng ya, kata Rasulullah, itu namanya bakhil. Ya, kalau bakhil itu datang dari mana kebahilan itu ya, Muhammad ya? Bakhil itu datangnya gini ya. Orang bakhil itu ya ketika rezeki didapat oleh dirinya ya, oleh dia mengklaim rezeki itu miliknya semua gitu. Dikasih oleh Allah rezeki 100.000 masuk semua. Jadi menganggap hasil jerih payah Nah, sendiri. menganggap hasil jerih payah sendiri. Biasanya istri semakin kamu semuanya ya dapat uang 100.000 masuk semua ke istri gitu kan. Ya istri kan seneng kan, Nah, tapi gini ya, yang 100.000 itu karena yang 30%-nya tidak dimanfaatkan ya, tidak ditaruh di tempatnya ya, nanti yang 30%-nya ini ya masuk ke rumah tapi akan membuat kerusakan, artinya tidak manfaat. Jadi uang itu nanti yang 100.000 Iya. itu jatuhnya ke tempat-tempat yang nggak ada manfaat. Jadi bisa otomatis begitu ya. Iya, bisa otomatis. Terus lagi hawanya gini, kalau 100.000-nya masuk semua, bawaan istri itu kurang lagi. Seperti minum air laut, semakin banyak semakin merasa kurang. Haus. Jadi kalau rezekinya dimasukin semua ya itu nanti rusak. Kata Allah, dengan sukarela atau terpaksa itu saya ambil gitu. Ya kalau diambilnya secara paksa, Jadi Sakit. Ya, sakit. lebih sakit ya gitu. iya. Dianya bisa di rumah sakit, puskesmas, Tabrakan. bisa aja iya. Jadi Pokoknya nanti musibah gitu nanti ya. keluarnya ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Dan juga gini ya, di kebahilan itu nanti akan banyak penyakit-penyakit. Ya biasanya kalau dari kebahilan itu kan nanti yang datang ya dari kebahilan ya. Kalau dari dermawan itu nanti kebaikan-kebaikan hati yang menghampiri.
Tapi kalau dari Kebakilan. kebahilan itu nanti kejahatan-kejahatan yang datang. Amarahnya tinggi, rasa tersinggungnya tinggi. Itu dari bahil. Orang yang bahil itu gini Muhammad, dadanya sempit. Iya. Makanya ketika dadanya sempit itu kan nanti kita kan bernapasnya juga kan nggak bisa panjang. Sesak. Iya. Nah, dari kebahilan ini ya nanti akan datang dosa-dosa hati. Nanti ya Apa dari itu nanti mempengaruhi pikiran juga enggak tuh? ya iya biasanya orang itu kalau di posisinya seperti itu ya nyari rezekinya juga ya yang penting dapat duit. Nggak ada urusan maksudnya orang lain atau temannya mau sakit mau enggak, yang penting dia dapat duit. Biasanya seperti itu gitu ya, ya kondisinya gitu ya. Jadi ya di kebahilan itu kita ya biasa sangat sulit untuk keluar gitu kan ya, tapi apa salahnya lah kita belajar dermawan kan gitu. Karena orang yang dia terus menyimpan kebahilan ya, kalau dia hidupnya capek terus. Karena apa? Nggak ada menyenangkan orang lain, nggak ada menyenangkan orang lainnya. Yang ada orang lain ya disuruh menghormati dia, sedangkan dianya nggak bisa menghormati orang lain. Itu seperti itu kondisinya gitu. Itu kan yang diuraikan oleh Rasulullah juga. Kalau nafsu sebenarnya mah ngajaknya seperti itu ya, tapi kalau malaikat ya mengajaknya ke arah sana, ke dermawanan gitu. Dah gitu aja untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan untuk teman-teman di dunia maya saya gitu kan, teman-teman Facebook, teman-teman di YouTube gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Ahmad ya. Iya. Dah gitu aja, kiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.